Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar dan salam jumpa, saya Rani Januari ini dalam dialog luar studio kita untuk sore hari ini yang membahas seputar investasi. Nah, hari ini sangat spesial sekali program Mozaik Indonesia bertempat di Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Nah, saya juga tidak sendiri, bersama kedua narasumber saya dan juga bersama para mahasiswa dan mahasiswi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, topik yang akan kita bahas pada sore hari ini adalah strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan. Tapi sebelum saya mungkin perkenalkan dua narasumber saya, kita akan menyapa terlebih dahulu audiens yang ada di Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Selamat sore. Oke, kurang ya, mungkin sekali lagi ya. Selamat sore. Oke, baik. Dan kita akan membahas seputar strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan. Kali ini kita sudah bersama dengan dua narasumber, ada dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Bapak Nobel Aqualdo CTA. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Sapaannya Pak Nobel berarti? Iya. Sehat ya Pak ya? Sehat. Sehat, oke. Dan narasumber saya yang kedua adalah seorang dosen juga, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Bapak Dharma Yuda. Selamat sore Pak Yuda. Ya, belum di ini Pak. Selamat sore Pak Yuda. Selamat sore Bu. Kabar baik Pak Yuda? Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah, baik. Nanti juga teman-teman yang di sini juga bisa mungkin bertanya ya kepada dua narasumber atau kepada dua dosen kita pada sore hari ini seputar strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan. Kira-kira apa sih, mungkin ada yang ingin berinvestasi untuk masa depannya? Karena memang Gen Z sekarang atau kaum milenial sekarang juga bukan tunggu kita untuk usia yang matang ya untuk kita berinvestasi, tapi dari sekarang juga kita sudah bisa berinvestasi. Baik, sebelumnya mungkin kita ke Pak Yuda terlebih dahulu. Pak Yuda, ini kan investasi terkait dengan literasi keuangan atau kemelekan keuangan. Ini apa sih maksudnya nih Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara literasi ada dua sebenarnya terminologinya, ada literasi, ada inklusi. Iya. Nah, literasi ini berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memahami transaksi-transaksi ekonomi utamanya di sektor finansial. Jadi dia paham, kemudian dia mengerti, kemudian dia inklusi. Nah, inklusi ini berkaitan dengan keterkaitan masyarakat, apakah dia sudah terlibat pada lembaga keuangan atau tidak. Nah, mengenai literasi dan inklusi ini, kalau kita lihat ya dari survei OJK yang terbaru tentang survei literasi dan inklusi nasional tentang keuangan, itu menarik yang tahun 2024 ini. Kalau dulu sebelumnya, gap antara literasi dengan inklusi itu sebesar 35%. Jadi artinya masyarakat itu lebih banyak dia terlibat atau menggunakan transaksi keuangan atau institusi keuangan, tetapi relatif kurang memahami. Jadi selisihnya di tahun 2023 itu sekitar 30%. Nah, selisih ini yang menyebabkan masalah. Karena artinya masyarakat itu terlibat untuk dalam industri keuangan, baik perbankan, keuangan, pasar modal, dan lain-lain, tetapi belum begitu memahami. Sehingga muncullah kejadian-kejadian yang kita sering dengar itu seperti investasi bodong, penipuan, dan lain-lain. Karena tadi kita banyak itu terlibat di dalam industri keuangan tetapi belum memahaminya. Dan syukurnya alhamdulillah tahun 2024 itu jarak antara literasi dengan inklusi itu relatif mengecil. Jadi inklusinya 75%, literasinya sudah 65%. Jadi sudah menyempit. Ini indikasinya apa atau efek baiknya apa? Bahwa masyarakat sekarang rata-rata relatif sudah mengetahui kenapa mereka harus terlibat di dalam institusi keuangan. Jadi relatif sudah lebih paham, relatif sudah mengerti gitu ya, ketimbang sebelumnya. Okay. Nah, kalau jarak itu cukup besar Bu, ya memang berbahaya tadi itu. Jadi banyak yang
investasi itu ikut-ikutan, dengar gitu. Karena tetangga ikut, dia ikut. Tapi dia belum mengerti tentang kenapa dia harus melakukan itu, pentingnya apa gitu. Sehingga jangan heran banyak terjadi, kan di Riau juga banyak itu terjadi investasi-investasi bodong, kemudian merugikan masyarakat. Jadi literasi dan inklusi itu penting bagi pembangunan suatu negara. Bahkan ini masuk dalam model kelembagaan ya. Jadi sebagus apapun kebijakannya itu, tetapi tingkat literasi keuangan masyarakatnya relatif belum memadai, maka tidak akan mensupport pembangunan. Jadi sangat penting sekali sebenarnya kita berupaya untuk meningkatkan literasi gitu, selain inklusi. Jadi kan rata-rata banyak mungkin yang terlibat di lembaga keuangan ikut saja gitu. Bahkan mungkin maraknya judul sekarang ini akibat literasi yang minim gitu. Yeah. Jadi seolah-olah dianggap bahwa judi online itu bagian daripada aktivitas ekonomi, bisnis, atau bahkan disebut sebagai investasi. Ada yang sering bilang begitu. Nah ini karena rendahnya literasi kita. Jadi negara-negara yang relatif lebih maju itu literasinya pasti lebih tinggi. Gitu. Jadi itu berkaitan dengan kemampuan masyarakatnya untuk memahami aktivitas di transaksi lembaga keuangan. Oke, dalam artian mungkin saat ini masyarakat sudah melek atau sudah paham tentang literasi, Pak? Baik, kalau dari survei literasi OJK yang terakhir itu sudah mencapai 75% dari penduduk Indonesia yang inklusi, yang terlibat di lembaga keuangan, baik lembaga keuangan bank atau non-bank, dan tingkat literasinya sebesar 65%. Tapi memang cukup jauh dari angka ideal misalkan 90% atau 100%. Nah ini tugas kita ini, gitu. Mahasiswa juga nanti tugasnya juga untuk membantu masyarakat itu diedukasi lebih lanjut tentang literasi keuangan ini. Gitu. Oke. Sangat penting sekali. Oke, ini berarti tugas-tugasnya para mahasiswa yang ada di sini ya Pak ya, terutama ya. Oke, baik. Untuk kondisi keuangan Indonesia untuk saat ini seperti apa nih Pak? Teknologi ya, ini berkaitan dengan digital teknologi. Ini merupakan sebuah keberkahan gitu ya, tetapi juga menyimpan kemungkinan masalah tadi. Bahwa pemanfaatan teknologi ini bisa mendorong lompatan-lompatan di dalam perekonomian utamanya di sektor finansial, tetapi juga menyimpan potensi bahaya seperti ya scam-scam ya, penipuan-penipuan itu kan sering banyak kita dengar ya, kemudian pembobolan rekening, kemudian pembobolan data-data nasabah. Jadi dibalik keberkahan keberlimpahan dari lompatan teknologi ini juga menimbulkan potensi masalah. Gitu. Jadi kalau sektor keuangan di Indonesia ya tadi kalau kita lihat dari inklusinya cukup menarik ya bahwa ada peningkatan inklusi yang cukup besar di masyarakat ya. Jadi masyarakat mulai tertarik, tetapi masih ada tantangan sekitar 25% masyarakat itu belum terlibat dalam aktivitas lembaga keuangan. Nah, untuk inklusinya itu tadi 75%, untuk literasinya 65%. Paling tidak ya menarik lah saya pikir dari gap 30% jarak antara inklusi dengan literasi sekarang hanya tinggal 10%. Tetapi ini masih perlu ditingkatkan lagi, Bu. Betul, masih banyak PR Betul, berarti ya. karena akan menjadi pendorong berkembangnya perekonomian. Misalkan UMKM itu yang relatif belum tersentuh lembaga-lembaga keuangan. Nah itu kan kalau nanti ke depannya bahwa inklusi lebih tinggi, maka usaha-usaha mereka itu paling tidak dapat terbantu gitu dengan lembaga-lembaga keuangan yang ada, baik bank maupun non-bank. Oke, baik. Banyak juga dari masyarakat atau mungkin dari kita semua ingin tahu nih Pak, ini apa sih manfaat literasi keuangan untuk mungkin untuk kaum milenial dan Gen Z yang ada di sini? Baik ya, literasi keuangan tadi berkaitan dengan pemahaman yang cukup ya, memadai gitu untuk beraktivitas terlibat di sektor keuangan. Maka menjadi penting literasi ini. Utamanya apa? Agar kita bisa memilih investasi mana yang sesuai, yang cocok dengan resiko-resiko yang kita punyai gitu ya. Jadi kita semua ini kan memiliki preferensi resiko ya. Kemampuan menanggung resiko kita seberapa besar. Nah dengan literasi ini harapannya kita bisa mampu memahami dan memilih ke investasi mana yang kita cocok gitu, yang kita nyaman, yang kita sesuai. Misalkan ada beberapa instrumen investasi, ada tabungan deposito ya, kita dengar ya. Yeah. Kemudian juga ada reksadana, kemudian juga ada sukuk, ada obligasi, dan yang terakhir mungkin bisa jadi ada saham ya. Nah ini kan semua instrumen investasi di sektor keuangan. Nah butuh literasi yang cukup untuk kita memilih di mana kita menempatkan keuangan kita. Kalau kita mungkin tipenya orang yang risk averse gitu ya, menghindari resiko ya, deposito itu mungkin instrumen yang paling baik untuk kita. Tapi ingat bahwa yield-nya atau gain-nya itu kecil ya. Deposito berapa persen ya? Misalkan paling tinggi sekitar 6-7% dalam setahun. Kemudian potongan pajaknya juga gede gitu. Nah, tapi aman gitu. Nah, yang kedua bisa jadi ada obligasi. Obligasi ini memberikan return yang lebih tinggi gitu ya.
dan relatif lebih aman juga. Tetapi kita juga berkaitan dengan likuiditasnya gitu. Jadi obligasi ini kan tidak semudah mencairkan dana di perbankan. Yang ketiga ada reksadana. Yang ketiga kita ingin juga misalkan untuk yield atau gain yang lebih gede lagi ya. Nah itu bisa reksadana atau saham yang punya resiko yang lebih besar lagi tetapi memiliki potensi gains yang lebih besar. Nah kemampuan kita untuk memahami aktivitas di sektor keuangan ini itu membantu kita untuk memitigasi resiko. Sehingga kita bisa memilih resiko-resiko mana yang sesuai dengan style kita atau yang bisa kita tanggung gitu. Jangan sampai kita memilih instrumen investasi tetapi yang resikonya kita tidak mampu tanggung. Kejadian yang menarik ya di universitas yang pernah kita dengar misalkan ada di IPB waktu itu di ITB juga yang banyak mahasiswanya terjerat pinjol. Nah ya pernah dengar ya itu ya mahasiswa yang terjerat pinjol. Nah itu diakibatkan literasinya yang kurang. Jadi dia kenal instrumen keuangan semisal pasar saham, kemudian dapat informasi gain-nya cukup besar, dan kemudian dia meminjam dana itu dari pinjol. Pinjol ini instrumen keuangan jangka pendek. Nah sementara pasar modal itu instrumen keuangan jangka panjang. Jadi dari pinjol ini dia berharap kan berapa sih bunga pinjol misalkan? 2-3% sebulan gitu. Di pasar modal itu dia dengar bahwa bisa menghasilkan 10% dalam 1 bulan misalkan. Kemudian dia tarik, kemudian dimasukkan ke pasar modal gitu. Nah ini keliru, literasinya yang relatif rendah. Instrumen keuangan jangka pendek, jadi pinjol itu kan jangka pendek ya. Tapi pasar modal itu instrumen keuangan jangka panjang, dimasukkan ke sana. Sehingga apa yang terjadi? Keuntungannya belum dapat tapi dia sudah ditagih. Nah inilah manfaat literasi ya kalau kita bisa memahami lebih baik, maka kita bisa memilih tipe-tipe investasi yang kita inginkan, kemudian memilih resiko yang sesuai, kemudian kita mendapatkan gain yang relatif sesuai dengan jenis instrumen investasi kita. Oke, jadi harus memahami terlebih dahulu ya. Benar sekali. Investasi itu seperti apa yang cocok untuk kita dan resikonya seperti apa. Betul. Begitu ya Pak Yuda. Baik, kita mungkin ke Pak Nobel. Pak Nobel tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Yuda terkait dengan jenis-jenis investasi. Ini kaum Gen Z banyak di sini ya. Kira-kira apa sih yang cocok? Tapi sebelumnya investasi itu apa sih Pak Nobel? Investasi itu mudahnya kita naruh dana pada satu atau beberapa aset, ditahan dalam jangka waktu tertentu, tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Jadi tempatkan dana pada satu atau beberapa aset dalam jangka waktu tertentu, ditunggu sampai dia memberi keuntungan. Itu investasi. Nah investasi ini berbeda dengan dagang ya. Jadi kan kadang-kadang orang, oh saya sudah investasi di pasar saham. Oke, bagaimana caranya? Ya kita beli pada saat harganya rendah, begitu naik 2% dalam 2 hari, lalu kita jual. Kita dapat untung 2%. Dapat untung 2%. Itu kan dalam 1 hari kan ya. Nah, itu sebenarnya bukan investasi. Itu sama seperti kita berdagang barang di pasar atau pasar tradisional. Ya. Nah, yang namanya investasi itu butuh waktu. Jangkanya bisa jangka menengah atau jangka panjang. Ya, jadi kadang kita terjebak, kita ngaku sebagai investor, padahal sebenarnya perilaku kita itu sebagai pedagang. Nah sebenarnya boleh nggak jadi pedagang di pasar saham atau di pasar obligasi? Ya boleh, tergantung pada tujuan investasi kita. Ya, lebih kurang investasi seperti itu, Mbak. Oke, baik. Tapi balik lagi mungkin strategi milenial dan Gen Z. Ini apa investasi yang cocok mungkin untuk milenial dan Gen Z, terutama Gen Z yang ada di sini nih, Pak Nobel. Nah, kita lihat dulu dari sifatnya, dari ketakutan Gen Z, dari halangan mereka untuk masuk ke investasi itu apa. Nah, Gen Z ini kan usianya 25 tahun ke bawah ya. Memang 80% pasar modal di Indonesia itu dikuasai oleh milenial dan Gen Z. 80%. 20% itu yang tua-tua, umur di atas 60-an gitu. Nah, kemudian instrumen investasi apa yang cocok? Itu sesuai dengan karakter Gen Z.
Nah, karakter Gen Z ini kan kebanyakan masih di usia sekolah, ya. 17 tahun itu SMA kelas 3 hingga 25, ya. Berarti kalau mahasiswa itu masuk dalam kategori Gen Z. Masih pelajar. Nah, kalau saran saya, kalau masih pelajar, masih mahasiswa, punya waktu untuk belajar yang panjang. Punya semangat untuk belajar. Juga mereka punya perilaku yang agresif. Ya. Berbeda dengan milenial seperti saya yang usianya udah 45 tahun. Ini sudah mulai banyak kekhawatiran, ketakutan, cicilan banyak gitu ya. Kalau nggak bawa duit bisa dimarahin istri. Nah itu semua kan tidak ada pada diri kalian kan. Nah sehingga bagi anak muda ya yang masih punya waktu panjang untuk belajar, masih semangat belajar yang tinggi, dan juga setiap hari itu otaknya memang digunakan untuk belajar. Bagi saya masuk ke instrumen-instrumen yang cukup beresiko itu boleh. Ya, korbankan waktu dan korbankan juga biaya, uang. Anggap saja uang yang loss itu, uang yang hilang itu sebagai investasi kita untuk belajar. Kamu belajar selama 4 tahun, 5 tahun di kampus ini kan mengeluarkan biaya kan. Nah untuk mahir di pasar, di investasi terutama untuk yang beresiko, itu juga perlu belajar dan waktunya juga cukup panjang. Jadi dianggap saja misalnya dalam 1 bulan tuh rugi 100.000, 200.000 itu anggap aja sebagai biaya kursus. Ya, nah kegagalan itu malah bagus. Karena dari kegagalan itu kita ingat gitu ya, saya dulu pernah gagal dengan cara seperti ini. Berarti kedepannya jangan diulangi lagi gitu kan ya. Nah kemudian jadi kalau saran saya untuk masuk kepada pasar saham itu cocok sekali buat anak muda. Ya, mereka itu tidak punya tanggungan apapun. Kalian rugi 200.000 tidak akan dimarahi oleh orang tua kan. Karena mungkin orang tua juga nggak tahu kalian main saham. Tapi bayangkan kalau saya rugi 200.000, wah itu udah cukup mengguncang, ya rugi 200.000 kecil sebenarnya. Nah tapi bagi kalian rugi 100.000, 200.000 dalam 1 bulan itu nggak apa-apa, anggap aja belajar. Nah kan, resiko pasar saham tinggi, ya betul, makanya harus belajar. Ya, kendala berikutnya adalah yang biasa dikeluhkan oleh Gen Z ini kurang modal. Investasi itu kan mahal. Itu paradigma zaman dahulu. Zaman dahulu investor itu memang identik dengan orang tua dan sudah kaya. Sekarang bagaimana caranya menjadi kaya dengan cara investasi. Jadi tidak kaya dulu baru investasi, bukan. Investasi maka Anda akan kaya nanti. Nanti ya, bukan sekarang. Ya. Tapi kan perlu modalnya tinggi. Ya iya, itu kalau misalnya zaman dahulu kalau kita dengar orang tua kita mau investasi di tanah perlu siapkan uang 200-300 juta untuk beli tanah kan. Beli tanah, beli rumah, beli kendaraan kan itu juga kegiatan investasi. Tapi sekarang investasi itu udah murah. Ya. Obligasi itu satu unitnya atau 1 lembar itu 1 juta rupiah. Obligasi. Untuk di pasar saham, buka akun saham itu hanya butuh 100.000. Dengan 100.000 rupiah itu sudah bisa beli saham. Ya, jadi murah. Kalau zaman dulu memang untuk buka akun saham itu perlu uang 10 juta zaman dahulu. Jadi perlu kaya dulu baru bisa investasi. Sekarang berbeda. Tapi Pak, uang jajannya nggak cukup. Nah itu paradigmanya diputar. Nah, kalau yang selama ini kita kenal kan tabungan adalah sisa pendapatan, kalau di mahasiswa mungkin sisa uang jajan setelah dikurangi konsumsi kan, maka adalah sisanya itu yang ditabung atau diinvest. Sekarang dibalik, investasi adalah apa? Nah, investasi itu dikeluarkan dulu. Sisanya baru belanjakan. Ya, jadi terima uang, misalnya uang dari pendapatan atau misalnya jualan apa atau terima uang saku, sisihkan dulu berapa persen untuk investasi, sisanya baru untuk jajan, untuk dikonsumsi. Dibalik,
Jangan seperti yang biasanya uang tabungan itu adalah uang sisa-sisa. Iya. Sekarang enggak, uang tabungan tuh digedein, sisanya baru untuk konsumsi. Jadi ditahan keinginan untuk belanja itu ya demi investasi. Nah kemudian masalah yang berikutnya adalah selain kurang modal itu adalah kadang ini sudah menjadi sebuah pengetahuan umum juga ya bahwa anak-anak muda ini sering FOMO. FOMO. Wah, takut sekali ketinggalan. FOMO ini juga ada di dunia pasar saham. Ya, ketika kita dengar ada artis yang mengendorse sebuah saham, orang berduyun-duyun untuk beli, kita merasa, wah ini kalau orang udah beli banyak, rame, berarti sahamnya bagus. Seperti kata Pak Yuda tadi, dia ikut-ikutan. Padahal belum tentu sahamnya bagus. Ya, belum tentu sahamnya itu akan memberi keuntungan gitu ya. Nah, jadi kenapa timbulnya FOMO ini ikut-ikutan ini ya karena kurang percaya diri. Kenapa kurang percaya diri? Karena kurang ilmu. Nah, makanya ilmu dalam berinvestasi ini sangat penting supaya kita tidak terjebak dalam menaruh uang kita ke aset-aset yang bodong, juga supaya kita punya kemandirian dalam mengambil sebuah keputusan, tidak hanya ikut-ikutan. Ya, oke, yang lain beli, semua beli. Ketika yang lain jual, mereka nggak bilang-bilang. Ya, ketika kita beli, harga sahamnya naik. Nah, begitu saatnya jual, yang nyuruh beli itu nggak nyuruh jual, diam-diam dia jual. Nah, kita nggak tahu kapan jualnya. Akhirnya ketika harganya drastis turun, barulah kita jual. Itu karena ikut-ikutan. Okay. Nah, untuk ilmunya itu ya bisa diperoleh dari sekolah pasar modal. Bisa belajar dari YouTube. Yang paling penting itu belajar dari pengalaman. Makanya rugi 100-200 ribu tuh nggak apa-apa. Itu anggap pelajaran. Nah, begitu. Oke. Tapi usia berapa nih Pak yang cocok atau memulai mungkin berinvestasi di usia berapa nih Pak untuk kaum milenial khususnya, kaum Gen Z maksudnya? Kalau untuk membuka akun saham itu di usia 17 tahun ya, itu sudah bisa. Oke, jadi sudah 17 tahun sudah bisa berinvestasi berarti begitu ya? Sudah bisa. Tapi kalau menurut Pak Nobel kalau di Indonesia sendiri di usia-usia segitu sudah mulai diterapkan belum ya sih Pak ya? Sudah, jadi 80% itu usia 17 tahun sampai 30. Sudah mulai berinvestasi? 80% isinya pasar saham Indonesia itu. Wow, berarti sudah banyak yang melek tentang investasi juga. Memang tapi harus dibekali dengan ilmu yang cukup, yang sangat cukup gitu. Oke. Tapi sebelumnya saya ingin tanya terlebih dahulu kepada adik-adik di sini. Kira-kira sudah ada yang berinvestasi belum? Belum. Yang ini sudah belum juga. Kenapa belum berinvestasi? Apa karena memang seperti tadi Pak Yuda katakan masih kurang info atau belum melek terkait dengan literasi keuangan atau seperti apa? Masih belum ya? Masih ilmunya masih belum ini ya? Apa masih takut-takut berinvestasi? Iya. Tapi bagaimana nih Pak? Kan mungkin ada yang ingin berinvestasi, tapi seperti tadi kata Pak Nobel katakan masih takut dengan investasi bodong yang sekarang juga banyak terjadi di Indonesia. Ini seperti apa Pak? Kalau ditanya belum investasi, sebenarnya bukan karena takut ya. Gen Z ini kalau disuruh menabung untuk membeli gadget yang mahal dia sanggup. Ada nggak? Ada dong, ada. Langsung ketawa dia. Ya, tingkat daya tahan dia untuk menahan diri belanja demi tujuan dapat gadget yang harganya 5 juta, 10 juta, bisa. Bahkan puluhan juta mungkin Pak. Rela untuk menyisihkan uang jajan. Tapi untuk investasi, nah itu masih belum. Padahal sebenarnya mereka tuh tahan. Tahan untuk mengurangi keinginannya untuk belanja atau makan demi sebuah tujuan. Sebenarnya sudah bisa. Tinggal tujuannya itu diganti gitu.
Ya, yang dulu tujuannya untuk beli handphone yang mahal diganti dengan untuk belajar investasi. Gitu. Ya. Tadi pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya kenapa belum? Berarti tadi karena itu ya Pak ya. Karena memang ya ketakutannya bukan karena ketakutan dengan investasi bodong, tapi tadi karena takut trennya kalah dengan. Ya, kemudian kalau investasi bodong ya, supaya terhindar dari investasi bodong itu kan sebenarnya seperti kata Pak Yuda tadi, literasinya. Kalian ini kan kaum pembelajar kan. Orang yang tertipu itu kan orang yang tidak belajar. Jadi aneh ketika mahasiswa itu tertipu. Karena hari-harinya dipenuhi dengan belajar. Beda misalnya dengan orang-orang lain yang bukan pelajar, ya, yang hari-harinya nggak belajar, mereka tidak melakukan survei, tidak melakukan cek dan recheck. Nah, kegiatan kalian yang belajar itu seharusnya membuat kalian tidak lagi tertipu, ya. Nah, bisa cek ke Bapepam, ya, bisa cek ke Bapepam apakah perusahaan ini legal atau tidak legal, ya. Atau mungkin bisa nanya ke dosennya, konsultasi pada dosen, Pak, saya ditawari ini oleh institusi ini legal atau tidak, ya. Tapi yang paling penting itu belajar. Dengan belajar hindarlah dari semua penipuan dan kerugian investasi. Gitu, Bu. Oke, baik. Jadi mungkin dari sekarang, nanti setelah ini mungkin banyak mahasiswa kita yang sudah berinvestasi nih Pak. Mudah-mudahan ya. Baik, kita ke Pak Yuda kembali. Pak Yuda, tadi kan seperti Pak Nobel katakan, 80% sekarang banyak kaum milenial dan Gen Z ini sudah berinvestasi gitu. Peranannya investasi dan pembangunan untuk Indonesia ini seperti apa nih Pak dari kaum milenial dan juga Gen Z? Ya baik, terima kasih. Jadi kalau kita ngelihat tren investasi di kalangan muda ya, kita mungkin cukup bergembira atas hal itu. Tetapi di sisi lain kita juga mendapati atau mewanti-wanti ya, karakteristik Gen Z ini kan menarik ya, inginnya instan gitu. Jadi bisa jadi investasi-investasi di pasar modal itu, informasi yang didapat tadi itu adalah yang melenakan gitu, bahwa ini akan untung sekian, ini sekian gitu. Tetapi di baliknya kan sebenarnya juga mengandung resiko gitu ya. Nah, peran investasi ini di masyarakat itu atau terutama bagi perekonomian itu cukup besar ya, Ibu ya. Kalau kita lihat, bahkan salah satu engine of growth, mesin pertumbuhan ekonomi suatu negara itu salah satunya adalah investasi gitu. Bahkan kalau dalam teori ekonomi kita nyatakan bahwa dalam jangka panjang itu pertumbuhan ekonomi suatu negara itu hanya ditentukan dari tingkat tabungan yang digunakan investasi dengan biaya yang dikeluarkan untuk mengatasi depresiasi daripada modal yang terjadi. Artinya peran investasi itu sangat penting dalam perekonomian. Mahasiswa juga pasti tahu ya gitu. Nah berkaitan dengan investasi dan literasi ini, semakin terliterasi penduduk suatu negara itu maka semakin relatif lebih baik lah pola-pola investasinya gitu. Karena literasi keuangan ini juga meliputi apa yang disebut sebagai financial planning. Jadi kemampuan masyarakatnya itu untuk merencanakan keuangannya. Dan adik-adik sekalian yang perlu dipahami, hasil risetnya itu menarik. Bahwa semakin muda usia seseorang itu memahami perencanaan keuangan, itu semakin besar kemungkinan suksesnya. Wah. Jadi kalau kita terbiasa melakukan perencanaan keuangan kita, walaupun itu uang kiriman dari orang tua, walaupun orang pemberian dari orang tua, cobalah untuk memulai merencanakan keuangan tersebut. Jadi berapa yang kita konsumsi, berapa yang kita tabung, berapa yang kita gunakan untuk kepentingan yang memuaskan keinginan kita, itu juga harus di-arrange gitu. Jadi kita menjadi generasi-generasi yang terencana. Jangan sampai kita punya impian-impian banyak ya, kemudian kita ingin melakukannya dan mendapatkannya dengan cara-cara yang relatif instan. Jadi keberkahan informasi, kemudian keberkahan teknologi dan telekomunikasi ini juga membawa peluang yang tidak baik tadi itu. Karena tahu bahwa karakteristik Gen Z ini ya dalam tanda kutip ya relatif tadi ya, ketika dapat informasi kemudian wah ini bagus, kemudian ada bayangan-bayangan instan yang mudah menjadi cepat kaya, menjadi
cepat sukses itu dimanfaatkan oleh orang-orang dalam tanda kutip yang cerdas juga, yang terliterasi dalam keuangan, menyusun skema-skema atau model-model tertentu yang memberikan dalam tanda kutip angan-angan yang cukup besar gitu tentang keuntungan, tentang kesuksesan. Itu cukup banyak sekali dan sepertinya itu ditangkap gitu. Keinginan-keinginan atau aspek-aspek dari keinginan instan dari generasi generasi Z ini yang paling belakang ini yang ingin serba instan itu ditangkap oleh pelaku-pelaku tadi yang dalam tanda kutip berniat tidak baik tadi itu. Jadi menawarkan tawaran bahwa sederhana misalkan ya. Iming-iming ya Pak ya? Iming-iming tawaran cukup dengan KTP bisa cair 20 juta gitu. Padahal risiko di belakangnya itu kan cukup besar bagi kita berkaitan dengan risiko-risiko yang lainnya. Nah ini dia jadi ada dorongan yang cukup bagus dari keinginan investasi di generasi Z ini, tetapi juga ada potensi yang mungkin mengintai yang juga memberikan risiko tersendiri kepada generasi Z ini dalam pembangunan. Oke, tapi kalau di Indonesia ini potensi-potensi apa saja itu yang sering terjadi nih Pak? Terutama untuk Gen Z. Oh ya baik, ya tadi hati-hati mengakses informasi gitu ya. Jadi saya ini kebetulan sudah aktif di pasar modal ya dengan Pak Nobel ini ya sekitar 8 tahunan gitu. Jadi kita ngikut grup-grup itu, grup-grup gitu. Nah di grup-grup itu biasanya ada tawaran-tawaran bahwa dengan hanya modal sekian ini bisa menghasilkan sekian atau ada model sistem titip dana nanti dalam 3 hari dikembalikan gitu. Ini tawaran-tawaran yang menarik dan dibuat seperti semeyakinkan mungkin ya. Kemudian ada tawaran-tawaran link gitu. Nah ini yang sifatnya phishing ya. Jadi yang berakibat pada pencurian data yang informasi awalnya itu menarik. Ada yang mudah misalkan yang terbaru ini yang link-link yang dikirimkan. Misalkan cara untuk mendapatkan subsidi BBM dari Pertamina. Dikasih link kemudian kita tertarik mengklik kemudian mengisi data kemudian berisiko terhadap informasi pribadi kita dan kemudian dijual. Nah ini kejadian-kejadian yang sering gitu. Jadi rekan-rekan mahasiswa adalah penduduk yang relatif well educated ya teman-teman ya. Well educated ini diharapkan Anda tidak terkena atau terjebak yang seperti ini dan diharapkan lagi juga mentransformasikan informasi tadi ke masyarakat. Karena yang bisa masuk ke perguruan tinggi ini nggak banyak. Hanya sekitar 5%-an dari yang tamat dari SMU. Artinya yang well educated penduduk kita itu relatif ya tidak banyak. Nah, Anda yang bisa menerima informasi ini bisa mentransmisikan ke orang lain untuk membantu agar orang lain juga terliterasi, kemudian membantu masyarakat kita di kampung kita atau teman-teman kita yang mungkin belum mendapatkan informasi agar dapat menghindari model-model investasi bodong, penipuan dan sebagainya gitu. Oke, berarti dalam artian bersyukurlah kita yang sudah mendapatkan informasi atau ilmu setiap hari ini ya, Pak Yuda ya, tentang kemelekan berinvestasi. Baik, kami juga nanti mungkin Anda atau teman-teman semua yang ingin bertanya ya seputar strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan silahkan. Nanti siapa yang ingin bertanya kepada dua narasumber saya di sore hari ini silakan ya. Untuk teman-teman silakan menyebutkan nama dan juga fakultas dari mana. Tapi sebelumnya kita break sejenak ya. Pak Yuda dan Pak Nobel kita break sejenak. Kami akan segera kembali pendengar setelah yang berikut ini. Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru. Baik, kembali lagi dalam program Mozaik Indonesia, Dialog Luar Studio. Saya ingin kembali menyapa teman-teman yang ada di sini. Selamat sore kembali untuk kita semuanya. Oke, boleh tepuk tangannya dulu dong. Biar lebih semangat ya. Baik, kita masih membicarakan terkait dengan strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan. Masih bertempat di Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Sudah ada pertanyaan yang mungkin diajukan untuk dua narasumber kita? Silakan, yang ingin bertanya silakan berdiri. Sebutkan nama dan dari fakultas mana. Baik, silakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irma Nur Sahila dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Baik, di sini saya ingin bertanya, pertanyaannya yaitu bagaimana sih cara kita mengatasi rasa ketakutan dan keraguan dalam berinvestasi, terutama bagi generasi muda. Oke, tadi namanya siapa? Saya Irma lupa. Nur Sahila. Irma, terima kasih Irma. Baik, ada lagi? Oke, baik. Ini giliran yang cowok-cowok. Oke, silakan sebutkan nama dan dari fakultas mana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam. semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renaldi Saputra. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen Universitas Riau. Tadi saya telah mendengar strategi untuk generasi Z, bahwa untuk Gen Z ini strategi untuk investasinya lebih baik itu ke pasar saham. Namun saya melihat bahwa di banyak sosial media seperti Instagram, Twitter maupun di YouTube, banyak dilema dari Gen Z ini mengenai pasar saham, karena keuntungan dari pasar saham ini dalam jangka waktu 1 tahun maupun 2 tahun itu sangat sedikit. Jadi dilema dari Gen Z ini adalah buat apa untuk menanam modal di pasar saham jika keuntungannya saja sedikit seperti itu, karena pasar saham ini untuk jangka panjang. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana untuk mengatasi dilema yang dirasakan oleh Gen Z ini terhadap keuntungan yang sedikit dalam jangka waktu 1 tahun maupun 2 tahun dari pasar saham, karena kita tahu pasar saham itu untuk keuntungan jangka panjang. Terima kasih. Baik, terima kasih Renaldi. Ini kayaknya saya curhatan hati sendiri kayaknya ya. Mau coba tapi masih ragu-ragu karena untungnya sedikit begitu ya. Ada lagi mungkin satu penanya lagi ya di sore ini. Ya baik, silakan berdiri dan sebutkan nama serta fakultas dari mana. Perkenalkan, nama saya Florina dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen. Saya izin bertanya ya Pak, Ibu. Ya. Sebagai generasi Z yang diikuti dengan teknologi era digital, bagaimana cara yang efektif untuk kaum Gen Z dalam memanage atau mengatur keuangan agar sebagian uang dapat diinvestasikan ke platform investasi digital? Oke, cara memanagenya seperti apa ya? Ya. Karena kita masih Belum tahu sama sekali. ya, karena keuangan juga masih didukung oleh orang tua begitu ya. Baik, baik. Ada 3 pertanyaan ini, Bapak Nobel dan juga Pak Yuda. Nanti kita juga buka kembali ya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Nanti dipersilahkan kembali. Tapi sebelumnya kita bahas ini dulu. Ada dari Irman, Renaldi dan juga Florina. Silakan. Mungkin Pak Nobel terlebih dahulu. Silakan. Baik, yang pertama itu sudah ada keinginan untuk berinvestasi tapi masih ragu. Yang kedua, Bapak ini belum mau berinvestasi di pasar saham karena Untungnya sedikit. Oke. Mengatasi ketakutan dan keraguan. Nah, seperti yang tadi, orang yang punya ilmu dia tidak akan takut dan ragu. Nah, kalau sekarang ilmunya masih 0, maka tentu kita harus belajar. Dalam belajar pasar, dalam pasar saham ini, pasar modal ini, awalnya memang ya pasti rugi karena masih proses belajar. Kita tuh masih menggebu-gebu, ilmunya masih sedikit.
kemudian dipengaruhi oleh orang lain sehingga mengambil keputusan investasi yang salah. Satu-satunya cara belajar. Satu-satunya cara belajar. Nah, belajar itu bisa dari pengalaman. Bisa dari kerugian. Maka tadi saya sampaikan jangan takut rugi asalkan ada proses belajar. Kecuali gini, rugi karena mengambil keputusan tanpa dasar. Itu sama dengan berjudi. Tapi rugi karena mengambil keputusan yang salah, tapi sudah ada proses belajar. Saya sudah belajar, ternyata rugi. Berarti ada yang miss. Yang tidak boleh itu, ini kayaknya bagus, beli tanpa dasar, tanpa ilmu, tanpa alasan yang kuat. Kamu beli, lalu rugi. Nah, bukan yang itu. Dipelajari, ambil keputusan, ternyata rugi. Berarti keputusannya tidak tepat atau kurang tepat. Cari kenapa bisa kurang tepat. Nah, itu prosesnya cukup panjang. Ya, ada yang bilang bahwa 1 tahun pertama itu rugi 10% itu sudah dianggap sebuah keberhasilan bagi investor pemula. Rugi 10% itu sudah dianggap sukses. Asalkan dia terus-menerus mencoba. Wah, ini jadi trader ya Pak Yuda ya, bukan investasi ya. Oke. Nah, jadi di tahun kedua ya, itu berkurang kerugian dari 10% itu sudah dianggap kesuksesan. Tahun ketiga 0% kerugiannya, tahun berikutnya baru dia dapat keuntungan. Ya. Nah, itu sudah dianggap, itulah tahapan-tahapannya. Jadi selama yang 3 tahun di awal itu memang butuh dana, butuh waktu untuk kita belajar. Jadi sekali lagi, ketakutan, keraguan itu muncul karena kita belum punya ilmunya. Tapi jangan belajar terus-menerus tanpa mempraktekkan, itu juga nggak bisa. Belajar sambil praktek. Dari kesalahan-kesalahan itu kita bisa belajar. Nah, itu trader ya. Nah, kadang terbalik-balik nih penjelasan antara trader dengan investor. Kalau kamu ingin berperilaku sebagai investor, artinya beli saham, kemudian diamkan, sambil sesekali dipantau, sehingga nanti dapat untung. Nah, maka untuk itu, kamu harus memilih saham-saham yang punya proyeksi ke depan memberi hasil yang lebih tinggi gitu ya. Caranya ada. Jadi kita mau jadi trader yang jual beli saham dalam sebulan jual beli saham atau setiap hari jual beli saham dengan investor yang menahan sahamnya bisa dalam 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, itu punya ilmu yang berbeda. Ya, punya ilmu yang berbeda. Tinggal kamu mau sebagai apa? Mau sebagai trader atau sebagai investor? Saya Pak lagi ngejar IPK. IPK saya sekarang 2,0. Saya mau ngejar 3, berarti sibuk belajar, nggak sempat mantau saham. Mungkin bisa jadi investor. Pilihlah saham yang benar-benar punya proyeksi kedepannya bagus. Bagaimana cara memilih saham yang baiknya? Nah, itu materinya ada di YouTube, ada di sekolah pasar modal juga ada. Tapi kalau misalnya saya punya waktu luang cukup banyak Pak Nobel, oke, mungkin kamu bisa beralih sebentar menjadi seorang trader. Saya bisa nih Pak, dalam 1 hari itu saya punya cukup waktu luang kok untuk memantau saham. Itu ilmunya beda dengan orang yang memantau saham itu 1 minggu sekali. Nah, ya jadi sesuaikan dengan karakter. Yang kedua, memang betul di pasar saham itu nggak sebesar kalau kita di sektor real. Kamu dagang, jadi kalau kita nawarkan, Bapak mau nggak keuntungan 2% dalam 1 minggu? Jadi ketawain kita oleh pengusaha. Orang pengusaha aja dalam 1 minggu puluhan persen. Nah, jadi berinvestasi di pasar modal atau berinvestasi di pasar keuangan itu memang cocoknya bagi mereka yang sudah punya pendapatan, yang sudah punya pekerjaan tapi ingin menambah pendapatannya. Jadi bukan menjadi sumber utama. Nah, ya, sumber utama mereka ya bekerja atau berdagang. Nah, ingin mendapatkan tambahan, nah bisa di investasi. Nah, tapi begini Pak, tahu nggak berapa bunga tabungan
1 tahun. Berapa persen? Berapa? 5%. Oke. Silakan dicek, 0 rupiah sampai 10 juta, bunganya 0. Jadi uang yang kamu tabung sampai dengan 10 juta di bank itu dapat bunga 0% setahun. 0%. Deposito berapa persen? Kalau di bank nasional nggak sampai 3%. Tapi di pasar modal kamu bisa tentukan kamu maunya berapa persen tergantung dari keuletan dan kepintaran. Oke. Ya, tapi memang kalau kita bandingkan Pak kan lebih kecil daripada saya dagang pecel lele. Ya betul, betul. Nah jadi untuk tambahan pendapatan bisa dari situ. Seperti saya PNS, hari-hari ngajar, hari-hari belajar penelitian, tidak punya waktu lagi untuk ngelola usaha. Saya nggak mungkin fokus saya terpecah untuk ngelola usaha, karena saya seorang dosen. Tapi saya pengen dapat tambahan penghasilan. Bekerja saya nggak mungkin di luar. Berdagang saya nggak mungkin. Atau mungkin saya nggak punya naluri untuk berdagang. Saya tidak punya kemampuan untuk mengelola usaha. Bagaimana caranya? Dengan investasi. Daripada kamu hanya mendapatkan 0% setahun dari uangnya hanya ditabung saja, mending diinvestasikan. Tapi Pak kan jauh lebih besar. Ya kalau kamu punya naluri usaha, naluri bisnis yang bagus, punya ilmu wirausaha yang sangat tangguh, punya modal yang banyak untuk buka usaha. Ya. Oke. Tapi kan banyak juga yang beranggapan ini Pak Nobel. Kalau misalnya di tabungan kita berinvestasi kan kapan-kapan yang kita perlu bisa ditarik langsung. Tapi kalau misalnya kita saham, kapan kita perlu lama lagi nunggunya. Makanya yang kita investasikan itu adalah uang yang idle. Uang yang nganggur. Nah, balik lagi ke manage. Kan kita sudah tahu kan dalam 1 bulan tuh kita belanjanya berapa banyak. Ya kan? Pak saya dikirim 2 juta, 2 jutanya saya habisin. Ya udahlah kalau kayak gitu mana bisa investasi. Gagal lah berinvestasi kalau gitu ya. Tapi kan mahasiswa orang Indonesia ini kan dia tahan dengan siksaan kan. Wah dengan badai Christmas segala macam orang negara lain pada kita kan sudah tahan dengan segala kondisi gitu kan nih. Apalagi kamu bisa nabung berbulan-bulan demi handphone, ya kan? Hidup melarat asalkan handphonenya kekinian. Ada boba-bobanya banyak gitu kan. Nah, tinggal memanage saja gitu. Ya paksakan aja diri berapa yang harus saya alokasikan. Tapi yang pasti uang yang untuk investasi itu adalah uang idle, bukan uang pinjaman. Nah ini kalau untuk yang saran milenial juga begitu. Milenial ini kan usianya usia 25 sampai 45, orang-orang yang sudah bekerja, orang-orang yang sudah mapan, orang-orang yang uangnya banyak tapi kekhawatirannya besar. Nah, itu instrumen investasinya berbeda dengan Gen Z. Tadi Gen Z saya bilang ambil ke pasar saham yang penuh dengan resiko karena kamu masih rajin belajar. Tapi yang milenial uangnya banyak, dia sudah punya usaha yang mapan. Dia sudah bekerja dengan posisi yang bagus, ya kan? Kemudian, tapi dia punya kekhawatiran yang tinggi akan kegagalan. Dia tidak punya waktu lagi untuk belajar. Orang seperti saya, kamu suruh belajar lagi, mending saya nemanin anak saya ke mall daripada belajar, ya kan? Kalau kamu memang tugasnya belajar kan? Nah, bagi orang-orang milenial seperti saya, itu dia harus milih instrumen-instrumen investasi yang aman. Ya, nah kan dia bisa masuk ke emas, dia bisa beli reksadana, dia bisa beli properti ya karena tabungannya sudah banyak ya udah beli tanah boleh, beli emas boleh, beli kendaraan boleh, beli rumah boleh. Nah mengenai keputusan investasi diserahkan kepada orang lain menggunakan manajer investasi, belinya reksadana. Reksadana itu tugasnya manajer investasi itu uang kita yang kita setorkan kepada mereka itu mereka taruhkan di beberapa aset. Dia belikan emas, belikan forex, belikan saham, belikan obligasi dan macam-macam. Kombinasi-kombinasi yang akan memberikan keuntungan yang besar dan aman itu tugas mereka. Tapi karena kamu belajar, atur sendiri. Yeah. Karena masih belajar, atur sendiri kecuali memang nggak punya waktu lagi untuk belajar dan ngaturnya.
sok-sokan kali Bu ya. Saya nggak punya waktu lagi untuk ngurus uang saya. Baik. Jadi sudah paham tadi ya untuk Irma, Renaldi dan juga Florina. Tapi ada tambahan mungkin dari Pak Yuda, silakan Pak Yuda. Baik, terima kasih Bu. Jadi sekali lagi bahwa pilihan jenis investasi kita itu bergantung dari literasi kita, memahami resiko dan kemudian memahami resiko yang dapat kita tanggung. Pernah lihat orang berenang ya, teori berenang ya berkaitan dengan investasi. Kalau anak kecil itu di bawah 5 tahun lihat kolam apa yang dilakukan? Nyebur aja langsung. Efeknya apa? Tenggelam. Tapi ada semakin bertambah umur, semakin takut masuk ke kolam itu. Semakin tua, semakin besar, semakin takut. Waktu kecil dia nggak tahu informasi apa-apa, dia nyebur langsung. Tapi semakin besar, 5, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, semakin takut. Kenapa takut? Karena dia tidak bisa berenang. Nah, untuk bisa berenang itu, belajar berenang gitu ya. Nah, belajar berenang ini kan ada teorinya, tetapi yang lebih banyak adalah prakteknya. Gitu ya. Jadi investasi itu seperti itu. Ketika kita tidak memahami resiko, kita langsung nyebur, kemudian punya resiko yang besar. Nah, tujuan kita sebenarnya berinvestasi, sama seperti tujuan kita hidup itu, adalah memanage resiko. Memanage resiko sehingga sekecil mungkin sampai batas resiko yang bisa kita terima atau sering disebut sebagai risk appetite. Berapa sih kira-kira style resiko yang bisa kita terima gitu. Jadi kita harus memahami itu bahwa investasi ini resikonya gede dan kemudian tidak sesuai dengan selera atau kemampuan saya menanggung resikonya. Nah itu jadi penting gitu. Nah kalau kita tidak memahami ini ya tadi orang beli ini ikut ini, orang beli ini ikut ini. Nah itu bergantung tadi literasinya tadi. Yang selanjutnya kalau kita bicara investasi kan ada dua ya, portfolio investment dengan direct investment. Investasi dalam bentuk portofolio yang disampaikan Pak Nobel atau yang saya sampaikan di awal itu kan bentuk portofolio dia. Obligasi, saham, kemudian sukuk atau deposito dia. Tapi tadi ada tawaran tadi ya, seperti direct investment ya memang berinvestasi langsung. Sektor real yang Pak Nobel tadi bilang. Nah, ini pilihan-pilihan yang bisa kita pilih tetapi sekali lagi berdasarkan tingkat kemampuan kita untuk memahami resiko dan tingkat kemampuan kita memahami berapa resiko yang bisa kita tanggung. Karena tadi prinsipnya bahwa high risk high return itu berlaku. Bahwa ada yang memberikan imbal hasil yang cukup besar tetapi dia juga memiliki resiko yang cukup besar. Untuk pasar modal dibandingkan jenis investasi portofolio yang lainnya itu memiliki potensi yield atau gain yang lebih besar dibandingkan jenis-jenis portofolio yang lainnya. Tadi Pak Nobel udah bilang tabungan, berapa sih tabungan ya? 0% untuk seperti 1 sampai 10 juta. Deposito hanya sekitar 3% setahun gitu. Kemudian reksadana misalkan, ada berapa persen tergantung reksadana yang ditawarkannya. Kemudian sukuk, obligasi dan kemudian yang terakhir itu biasanya pasar saham. Tetapi teman-teman yang harus bisa dipahami adalah jenis-jenis tawaran investasi itu harusnya kita berpedoman pada resiko berpedoman pada tingkat pengembalian yang normal. Rata-ratanya berapa sih sektor keuangan, investasi di saham berapa, obligasi berapa. Nah itu tingkat resikonya biasanya relatif tidak terlalu jauh berbeda ya. Misalkan kalau obligasi atau suku sekitar 6 atau 7%, biasanya pasar modal itu ya sekitaran segitu. Karena salah satu ciri dari investasi palsu, bodong atau penipuan itu adalah memberikan tingkat resiko yang nggak masuk akal. Jadi banyaknya tawaran investasi itu biasanya ini akan untung sehari gitu. Saya banyak gitu di grup-grup portofolio itu di grup-grup pasar modal itu banyak menawarkan gitu. Dalam waktu 11 hari titip dana pengembalian sekitar 30%. Jadi kalau ada tawaran-tawaran yang relatif tidak masuk akal gitu ya. Tidak masuk akal itu artinya di luar daripada keuntungan-keuntungan normal, maka kita harus waspada, bahkan hati-hati. Kalau terlalu besar, yakinlah bahwa itu penipuan. Karena logisnya gini teman-teman, dia nawarkan ke kita misalkan ya ini keuntungannya dalam sebulan 30% atau 40%. Kalau memang itu betul, kenapa dia tawarkan ke kita? Kenapa nggak ditawarkan ke keluarganya dulu? Kenapa nggak ditawarkan dia sendiri? Kan logisnya gitu ya. Ada keuntungan besar, siapa sih kira-kira dalam tanda kutip yang mau membagi kalau dia tahu dapat bisa untung besar gitu? Pasti diem-diem dulu kan? Oh ya tentu untuk kita sendiri, untuk keluarga kita sendiri. Tetapi kenapa mesti ditawarkan ke kita? Maka ketika ada tawaran begitu, sering saya balas itu di WA atau apa? Kenapa nggak lo tawarin ke keluargamu dulu, ke orang tua dulu gitu? Baik. Gitu ya. Itu untuk pilihan-pilihan investasi dan resikonya. Baik, jadi harus berhati-hati ya. Jadi perbanyak ilmu, apalagi kita sebagai mahasiswa mungkin perbanyak ilmu
tentang investasi-investasi yang sekarang berkembang, terutama tadi seperti yang kata kedua narasumber kita adalah investasi saham ya. Tapi jangan percaya dengan iming-iming yang mungkin menjanjikan tapi menjanjikan palsu ya. Baik, tepuk tangan dong untuk kita semuanya biar tambah lebih semangat di sore hari ini. Nah, nanti juga yang ingin bertanya masih kami persilakan ya. Silakan nanti sebutkan nama dan juga dari fakultas mana. Tapi kita hari ini atau sore ini mau mendengarkan terlebih dahulu suara merdu dari teman kita. Wah, suara merdu ini persembahan dari mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada Reni yang akan menyanyikan lagu dengan judul Pupus. Ini dia, tepuk tangan untuk Reni. Aku tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu. Aku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu, diam seribu bahasa. Dan hati kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat ramu seluruh hatiku. Seluruh hatiku. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang keajaiban hingga akhirnya kau pun mau. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Kau buat ramu seluruh hatiku. Seluruh hatiku.
sebelah tangan. Kau buat ragu seluruh hatiku. Oke, itu dia Reni. Boleh dong tepuk tangannya sekali lagi. Terima kasih Reni. Ya, suaranya merdu sekali. Ada yang terbuai nggak dengan suara Reni di sini? Baik, itu dia salah satu mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ada Reni. Semester berapa sih Reni? Semester 3 baru ya. Oke, baiklah. Baik, kita masih bersama dalam program Mozaik Indonesia dan kita masih membahas seputar strategi milenial dan Gen Z berinvestasi untuk masa depan. Tadi kita sudah dengarkan tadi pemaparan dari dosen-dosen kita ya atau narasumber kita, ada Pak Nobel dan juga Pak Yuda terkait dengan bagaimana secara berinvestasi, apa sih investasi yang cocok untuk kaum Gen Z dan juga milenial dan bagaimana memanagenya dan lain sebagainya. Baik, tapi kita ada terima 2 penanya lagi yang di sini ingin bertanya, silakan ya, sebutkan nama dan juga dari fakultas mana ya. Oke, baik. Satu yang di sebelah depan dan di bangku nomor 2 untuk yang prianya. Silakan sebutkan namanya dan dari fakultas mana. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Cinti Eze Tampu Bolon dari Prodi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Izin bertanya mengenai materi yang dibahas Pak Yuda sebelumnya, yaitu mengenai literasi dan kurasi informasi. Nah, jadi apakah ada resiko jika generasi Z memiliki literasi keuangan yang cukup tinggi, namun memiliki kurasi informasi yang tidak memadai dalam berinvestasi? Literasinya tinggi, tapi kurasinya tidak memadai ya. Baik, terima kasih. Dan yang kedua silakan untuk prianya, sebutkan nama dan juga dari fakultas mana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Hamdani Azahran dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen. Yang tadi sebelumnya mungkin dari kawan-kawannya juga udah bertanya masalah bagaimana kita risiko ingin investasi, bagaimana kita bisa menyikapi rasa takut. Sekarang asumsi saja kita sudah berinvestasi dalam hitungan 1 atau 2 tahun mungkin. Tapi mungkin terjadinya mungkin dari diri kita terkena investasi bodong atau penipuan. Jika ini sudah terjadi misalnya. Bagaimana dari kita ini menindaklanjuti selain kan kita juga sudah mengambil pelajaran, kita sudah terkena investasi bodong, tapi bagaimana kita menindaklanjuti terhadap pihak yang melakukan investasi bodong kepada kita gitu. Oke, baik, itu saja. Baik, terima kasih ya. Tepuk tangan sekali lagi dong untuk kita semuanya. Terima kasih yang sudah antusias bertanya terkait dengan investasi. Topik kita terkait investasi pada sore ini. Baik, kita mungkin ke Pak Yuda terlebih dahulu karena tadi ditujukan untuk Pak Yuda. Silakan nih Pak Yuda. Baik, terima kasih. Literasi tinggi tapi kurasi informasinya relatif rendah ya. Jadi literasi ini kemampuan untuk memahami instrumen keuangan yang ingin diinvestasikan, ini inklusi. Nah, itu adalah standar minimumnya. Nah, kalau kita ingin berinvestasi di dalamnya, bahwa kemampuan literasi kita itu memang tidak menjamin bahwa investasi itu akan menghasilkan hasil sesuai yang kita harapkan. Salah satunya tadi kurasi informasi yang relatif rendah gitu. Karena informasi ini digunakan untuk memprovide pengetahuan kita tadi itu dalam rangka pengambilan keputusan. Tadi Pak Nobel sudah bilang ya bagaimana bahwa misalkan di di pasar modal itu, bagaimana informasi itu turut mempengaruhi dari pengambilan kebijakan. Kalau di dalam kami di ilmu ekonomi itu disebut sebagai
asimetrik informasi gitu. Jadi ada pelaku pasar itu yang relatif tidak mendapatkan informasi yang cukup dalam rangka memprovide investasinya gitu. Kemudian sering juga disebut sebagai di ilmu ekonomi rational expectation, di mana pelaku ekonomi itu sebenarnya berbuat dari dia mengumpulkan informasi. Maka ketika kita berinvestasi tidak ada jaminan bahwa ketika kita seorang profesor gitu ya, kemudian berinvestasi kemudian sukses ya, tidak ada jaminan ya tadi. Maka berkaitan itu dengan provide informasi yang dia miliki. Di pasar modal itu seringkali begitu teman-teman, bahwa kenapa tiba-tiba harga saham anjlok hari ini kan juga turun tajam ya, hampir sekitar 1% misalkan. Nah, karena misalkan ada kejadian, sesuatu kejadian di daerah itu yang atau di wilayah mana yang tidak kita dapatkan, kita tidak provide informasinya, sehingga kita lupa atau lalai mengantisipasi. Itu kenapa bahwa selain literasi yang cukup tinggi, bahwa informasi itu menjadi penting. Misalkan kejadian yang di pasar modal kan ada kemarin ya, yang saham-sahamnya milik Beni Cokro ya. Bahkan Jiwasraya, kemudian beberapa asuransi itu yang dalam tanda kutip ambles gitu ya. Itu bukan saja karena mereka tidak terliterasi manajemen investasinya, manajer investasinya, tetapi ya karena ada keadaan-keadaan lain yang di luar itu. Resiko kan ada yang disebut sebagai sistemik dengan resiko non sistemik ya. Jadi risiko-risiko yang seperti ini mungkin kadang-kadang sering gagal gagal diantisipasi oleh pelaku bisnis sendiri, termasuk kita lah kalau nanti jadi investor. Tetapi ya tadi bahwa teman-teman, bahwa kita kalau bicara filosofisnya di dunia ini kan sederhana ya begitu, bahwa semuanya itu dipergilirkan. Kalau kita di ilmu ekonomi, orang ekonomi itu menyatakan bahwa resiko dan krisis itu ya memang bagian daripada bisnis itu sendiri. Jadi kadang-kadang orang yang berbisnis kemudian jatuh, kemudian bangun lagi, itu biasa sih ya. Tapi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, bahwa informasi itu penting untuk memprovide investasi kita gitu. Karena tanpa informasi tadi itu mungkin kita bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, kerugian misalkan gitu. Tiba-tiba beli suatu portofolio semisal saham ketika perang gitu ya. Kemudian kita beli saham-saham semisal saham-saham emas gitu yang relatif untuk menjadi hedging bagi pelaku ekonomi. Tapi kemudian tiba-tiba damai gitu, kemudian turun lagi gitu. Nah, informasi-informasi seperti ini berguna yang pertama bagi memprovide investasi kita, yang kedua itu bagi pengambilan keputusan. Misalkan kita tahu bahwa ada satu kejadian gitu ya, investasi misalkan ini pasar modal lagi ya. Kenapa tiba-tiba saham ini anjlok gitu, tiba-tiba turun gitu? Karena ada sebuah informasi, misalkan informasi ini tidak bisa tervalidasi benarnya, kemudian tiba-tiba jatuh semua menjual. Tetapi kalau kita relatif punya informasi yang cukup bahwa ini fundamental perusahaan ini cukup kuat, gitu, maka kita relatif cukup tenang. Kita akan menduga bahwa ini penurunan resiko investasinya ini hanya bersifat temporer atau sementara. Dan kemudian setelah itu semua selesai balik lagi. Itu banyak yang kejadian seperti itu. Jadi ya pentingnya informasi tadi memprovide dan juga mengambil keputusan. Baik, jadi harus terus informasi terus kita dapatkan ini ya, agar ya seimbang lah antara tadi seperti literasi ya, dan juga yang diharapkan yang dijelaskan oleh Pak Yuda. Baik, tadi ada pertanyaan dari teman kita nih Pak, bagaimana kalau kita sudah berinvestasi tapi kena investasi bodong? Apa yang kita lakukan ini Pak Nobel? Tunggu dulu, kamu ilustrasinya sudah berinvestasi, sudah belajar. Setelah 2 tahun, terkena investasi bodong. Mungkin maksudnya bukan investasi bodong, membeli saham kemudian merugi. Ya, mungkin itu maksudnya ya. Iya. Tertipu. Oke. Investasinya di pasar modal. Boleh dong pakai mic-nya. Pakai mic-nya, oke. Biar terdengar. Ya, ilustrasinya seperti apa ini? Silakan. Mungkin anggap aja mungkin ini bagi investor pemula Pak, yang mungkin masih kurang minim kan. Jadi mereka menanam investasi tanpa perkiraannya matang. Jadi mungkin di tahun kedua atau tahun berikutnya mungkin mereka mengalami kerugian atau mungkin bisa saja mereka tertipu gitu. Jadi kayak gimana kita menindaklanjutinya gitu. Baik dari kita sendiri atau kayak dengan pihak terkait. Berarti investasinya di pasar saham ya? Bisa. Oke.
mungkin bukan bodong istilahnya. Memang dari sekitar 700 emiten saham, memang itu tidak semuanya bagus. Ya, tidak semuanya bagus, dan itu yang harus kita kenali. Saham-saham mana yang bagus, saham-saham mana yang tidak bagus. Nah, ketika sudah terbeli saham, mungkin kemudian kamu kurang memantaunya sehingga dia turun dalam sampai mungkin minus sekian puluh %, ya kan? Ya, kalau minusnya sudah sangat dalam, kalau siap mentalnya untuk merealisasikan kerugian, jual. Lalu lupakanlah, gitu kan. Ambil jadi pelajaran kalau siap untuk menerima kerugian yang banyak. Kalau tidak, ya beralih jadi investor jangka panjang. Tunggu saja sampai. Nah, seperti kata Pak Yuda tadi bilang, kalau fundamentalnya perusahaan ini bagus, kita tunggu, dia bisa akan naik. Tapi kalau fundamentalnya jelek, dia akan tetap di harga yang rendah itu. Ya. Nah, memilih saham untuk jangka panjang sebagai investor, kita harus lihat perusahaannya. Ya, kita harus menilai perusahaannya. Semua informasi perusahaan itu ada. Kalau dia sudah masuk ke pasar saham, maka semua informasi keuangannya terbuka. Anak manajemen, anak akuntansi, itu sangat gapai lah untuk menilai perusahaan. Kan kita nggak perlu hitung lagi karena semua rasio-rasio keuangan itu sudah ada. Tinggal kita baca dan kita analisis, kita sangkut pautkan. Oh, ini perusahaannya sehat, ini perusahaannya tidak sehat. Tapi kalau sudah terbeli perusahaan yang tidak sehat, pilihannya kalau kamu sanggup menerima kerugian, maka jual dan lupakan. Kalau saya tidak sanggup menerima kerugian, Pak, udah dalam sekali, ya sudah, tunggu saja. Hanya itu saja. Dan jangan lupa ambil pelajaran dari sana. Seperti kata Pak Yuda tadi, kita kan sudah bisa mengukur seberapa tahan diri kita terhadap kerugian. Ya, misalnya setiap orang itu punya ketahanan atas kerugian yang berbeda-beda persentasinya. Saya bersedia menerima keuntungan minimal 2%. Tapi saya tuh nggak tahan kalau merugi 2%. Kita harus kenali dulu diri kita. Begitu saham itu turun 2%, jual. Atau mungkin kalau kamu punya kemampuan, apalagi ini semua ada ilmunya. Ya, ada ilmunya, teknikal analisis. Kamu bisa menganalisis saham itu akan jatuh seberapa dalam dan kemudian naik. Itu ada ilmunya, bisa dipelajari. Tapi kalau berdasarkan saya ini tidak tahan kalau menerima kerugian di atas 3%. Ya, itu udah gundah gulana gitu ya. Ya udah, begitu untuk 3% langsung jual. Langsung jual. Cari lagi saham yang lain. Sudah paham ya? Langsung mau mulai buka saham? Udah, baik. Mudah-mudahan ini juga menjadi bekal untuk kita semuanya ya, untuk yang ada di ruangan ini maupun yang lagi mendengarkan kita terkait dengan investasi untuk kaum milenial dan juga Gen Z. Seperti tadi kata Pak Nobel bahwa berinvestasi itu dimulai dari sekarang, bukan kata nanti mungkin sudah mapan dan lain sebagainya, tapi dari sekarang, karena di usia kita Gen Z ini 17 tahun sudah bisa untuk berinvestasi ya Pak Nobel ya. Investasi kenali terlebih dahulu investasinya apa, dan jangan lupa juga kemampuan diri kita tadi, seperti tadi kata Pak Yuda, kenali dulu, pelajari kemampuan kita seperti apa, baru kita memutuskan untuk investasi. Baik, sedikit saja mungkin Pak Nobel dan juga Pak Yuda, apa pesan ini kepada kaum milenial dan Gen Z kita terkait dengan investasi? Sedikit saja Pak. Baik, jangan tunggu kaya. Kaya itu bisa dari sekarang dimulainya. Investasikan diri kamu dan jangan takut untuk belajar dan mengeluarkan uang untuk belajar itu dari mengikuti workshop atau bahkan mengambil pelajaran dari kerugian yang sudah pernah kita alami. Mulainya dari sekarang, jangan tunggu-tunggu. Kalian bisa menderita, menabung, kalian juga bisa menderita karena belajar investasi. Baik, itu dia. Jangan tunggu kaya dulu ya, tapi
kayalah dengan cara berinvestasi ya Pak ya. Oke, silakan Pak Yuda mungkin pesannya untuk Gen Z kita dan juga kaum milenial kita apa nih? Baik, keywordnya tadi tingkatkan literasi ya. Jadi literasi keuangan itu sebaiknya semakin ditingkatkan teman-teman. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan literasi tadi, rencanakan keuangan Anda. Jadi setelah Anda terliterasi, maka rencanakan keuangan Anda. Jadi financial planning ini bukan berkaitan dengan pelitnya kita, tetapi bagaimana kita mengakomodasi keinginan-keinginan kita yang banyak di masa depan, sehingga kita melakukan perencanaan keuangan lebih dini. Semakin cepat Anda belajar dan mempraktekkan perencanaan keuangan, maka semakin besar potensi Anda untuk sukses di masa depan. Baik, boleh tepuk tangannya biar lebih semangat lagi kita untuk menjadi orang kaya tadi sekata Pak Nobel ya. Orang kaya dengan berinvestasi. Baik, kita cukupkan program Mozaik Indonesia. Dialog luar studio kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Universitas Riau, terutama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih juga untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi yang sudah hadir di ruang Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada sore hari ini Universitas Riau. Dan kita cukupkan di dialog luar studio kita. Saya Rani Januarini pamit undur. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru.